Aku menyadari, dalam perjalanan hidup ini, aku sudah kehilangan banyak sekali teman. Dan butuh waktu bagiku untuk benar-benar menyadari pola yang terjadi setiap kali kehilangan itu datang. Kehilangan seseorang yang kita cintai bagaikan badai yang menerjang tiba-tiba. Badai itu bukan badai biasa, melainkan badai emosi. Ia datang tanpa kendali, menyapu habis ketenangan yang sebelumnya kita miliki. Kau akan merasa rapuh, tersungkur, menangis tanpa bisa menahan air mata. Ingatan demi ingatan, baik yang indah maupun yang menyakitkan, akan muncul tanpa bisa kau cegah. Dan itu membuatmu tak berdaya. Kita terbiasa sebagai orang dewasa, mampu mengendalikan perasaan, tapi saat didera duka, kendali itu hilang. Kita seakan terhempas ombak yang tak bisa kita lawan. Namun percayalah, badai itu tidak akan bertahan selamanya. Ombak itu lambat laun akan melemah, meski sesekali datang lagi. Ada kalanya, sebulan setelah sahabatmu meninggal, kau sedang duduk tenang, lalu tiba-tiba mendengar lagu yang dulu sering kalian dengar bersama, atau mencium aroma makanan yang pernah kalian nikmati bersama. Seketika gelombang emosi itu kembali menghantammu, membuat air mata jatuh tanpa kau kehendaki. Tapi seperti ombak yang datang dan pergi, perasaan itu pun akhirnya mereda. Dan seiring waktu, gelombang itu semakin jarang, semakin melemah. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka berpikir bahwa semakin jarang bersedih berarti semakin berkurang pula rasa peduli mereka pada orang yang telah pergi. Padahal tidak demikian. Itu bukan tanda kau melupakan mereka, melainkan pikiranmu sedang belajar untuk menerima. Ingatan tetap ada, cinta tetap ada, tapi kesedihan itu tak lagi menguasai hidupmu. Dan itulah hal yang sehat. Ingatlah temanmu, hormati kenangan indah bersamanya. Ambil pelajaran yang pernah ia berikan padamu, tapi jangan terjebak dalam masa lalu. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kehilangan, karena itu bukan yang ia inginkan untukmu. Ada cara sederhana untuk membantu proses penyembuhan. Tulislah surat untuk orang yang telah pergi. Curahkan apa yang kau cintai darinya, apa yang kau rindukan, apa yang kau sesali, apa yang kau syukuri. Masukkan surat itu ke dalam amplop, bawalah ke makamnya, letakkan di sana. Proses itu akan membantumu mengurai emosi yang mengendap, menyalurkan kata-kata yang tak pernah terucapkan. Menuliskan rasa kehilangan adalah bentuk terapi, sebuah cara untuk merelakan. Hidup ini memang tak lepas dari ujian. Ada hal-hal yang benar-benar di luar kendali kita, seperti sakit atau kematian. Tetapi kita masih punya kendali penuh terhadap bagaimana kita meresponsnya. Disinilah kunci kekuatan, bukan menguasai keadaan, melainkan menguasai diri. Banyak orang terlalu cepat berkata, itu bukan salahku, aku tak bisa berbuat apa-apa. Padahal lebih sering daripada yang kita kira, selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita tidak berkuasa atas segalanya, tetapi kita berkuasa untuk menentukan sikap. Aku pernah berkata bahwa momen terberat sekaligus terpenting dalam hidupku justru datang dari masa perang. Kehilangan sahabat di medan perang adalah luka terdalam, namun anehnya, aku tak akan menukarnya dengan apapun. Sama halnya dengan orang yang pernah melawan penyakit mematikan lalu selamat. Mereka sering berkata, aku tak berharap orang lain mengalaminya, tapi aku bersyukur itu terjadi padaku karena aku belajar arti kehidupan. Begitu pula dengan penderitaan. Kita mungkin membencinya, tapi darinya kita mendapat perspektif baru tentang arti hidup, nilai waktu, dan rapuhnya keberadaan. Jadi ketika kau melewati masa sulit, katakanlah pada dirimu, baik, inilah tantanganku, dari sini aku akan belajar. Kau dibentuk oleh penderitaan sama seperti kau dibentuk oleh kemenangan. Jika kau pernah diganggu dan dibuli, syukuri itu karena kini kau tahu bagaimana melindungi dirimu. Jika kau pernah sendirian tanpa banyak teman, syukuri itu karena kini kau lebih nyaman berdiri sendiri. Kesulitan yang dulu kau benci, kini diam-diam telah membuatmu kuat. Hidup ini bukan sekadar bertahan. Hidup adalah maju menghadapi tantangan, meski sakit, meski sulit. Ingatlah satu hal, disiplin jauh lebih penting daripada motivasi. Motivasi hanyalah perasaan yang datang dan pergi, tapi disiplin adalah keputusan yang kau jalankan, meski tidak ingin, meski lelah, meski sakit. Disiplin adalah kebebasan, karena dengan disiplin, kau mengalahkan penundaan, kau menyingkirkan beban yang menggantung di kepalamu, dan kau benar-benar meraih kendali atas hidupmu.
Jangan salah paham, setiap hal bila dibawa ke titik ekstrim akan menjadi buruk. Bahkan tanggung jawab sekalipun. Tapi bagi kebanyakan orang, masalah terbesar mereka adalah terlalu mudah melepaskan diri dari tanggung jawab, terlalu mudah bersembunyi di balik alasan. Jangan begitu. Ambil tanggung jawab, lalu melangkahlah. Kesedihan itu nyata, emosi itu nyata. Tapi jangan biarkan emosi menguasaimu. Rasakan, akui, lalu kendalikan. Jangan menutup diri seolah-olah kau tak punya perasaan, sebab itu bukan manusiawi. Jangan juga larut sepenuhnya hingga membiarkan emosi menuntun keputusanmu, karena itu hanya akan merusak hidupmu. Yang benar adalah keseimbangan. Keseimbangan memang sulit. Lebih mudah bersikap ekstrem, entah dengan menutup rapat emosi atau tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Lebih mudah menyerah pada kenyamanan atau sebaliknya terlalu keras hingga melukai diri. Tapi jalan yang benar selalu ada di tengah, seimbang. Itulah yang akan membuat timmu menang, itulah yang membuat hidupmu stabil, itulah yang membuatmu benar-benar kuat. Hidup bukan sekadar keberadaan, jangan hanya ada, hiduplah. Kau akan menghadapi badai, tetapi badai itu akan reda. Kau akan tersungkur, tapi kau juga bisa berdiri lagi. Kau akan merasakan sakit, tetapi sakit itu membentukmu. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Katakan pada dirimu, aku siap. Biar datang semua tantangan itu, aku tidak akan mundur. Kau hanya punya satu kehidupan, gunakan dengan seimbang. Rasakan sepenuhnya, jalani dengan berani. Dan pada akhirnya kau akan menyadari, meski hidup penuh luka, meski penuh ombak, meski penuh tantangan, semuanya justru menjadikanmu manusia yang sesungguhnya.